Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahran mubaraka wa qiyama lailihi tatawwu'a wa siyama naharihi wajiba wal amali fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Di bulan Ramadan ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Bersyukur Allah tambah, tidak bersyukur Allah azab. Diberikan nikmat sehat, isi bulan Ramadan dengan banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat sehat, jangan cuman sehat doang. Siang-siang adanya di warteg bulan puasa, bukannya dia ibadah, malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya nggak kuat, padahal badannya sehat, badannya kuat. Dikasih nikmat sehat, gunakan nikmat sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur bukan cuma alhamdulillah aja. Syukur dikasih nikmat sama Allah sehat, alhamdulillah, bukan alhamdulillah doang, tapi dikerjakan. Nikmat sehat yang kita nikmati itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita mata, dua mata untuk melihat. Dikasih tuh mata, kita bisa terang lihat apa aja yang indah-indah, lihat langit, lihat sesuatu yang indah. Kadang juga lihat yang haram tapi nggak sengaja, lagi naik motor, depan kita ada yang nempong, begitu ditempong di depan, nggak taunya ngablak belakangnya. Ya Allah, begitu kita nggak sengaja melihat maksiat, itu nikmat sebetulnya Allah kasih tuh. Nikmat bisa memandang sesuatu, tetapi jangan diterusin lihatnya. Wah enak nih, nggak dosa, terusin aja, pantang diikutin aja, ya. Jangan. Dikasih kita nikmat mata, pandanglah yang Allah ridho. Apa yang Allah ridho? Lihat yang baik-baik. Yang baik-baik kita lihat. Baca Al-Quran setiap hari, baca. Jangan yang dibaca WA setiap hari, handphone setiap hari yang dibaca, Al-Quran kagak. Padahal kita dikasih mata untuk melihat, lihatlah yang indah-indah, lihatlah yang baik-baik, lihatlah yang menyebabkan dengan kita lihat itu Allah jadi ridho, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah, lihat Al-Quran. Bahkan guru saya pernah berpesan, Habib Umar bin Utsman bin Hasan. Beliau berpesan kepada ayah saya waktu itu. Beliau mengatakan, kalau kita baca Quran, kalau kita baca Yasin, walaupun kita udah hafal, lihat hurufnya. Kenapa kita disuruh lihat sama beliau? Karena pahala melihat Al-Quran itu beda. Kalau kita melihat sesuatu itu yang lain-lain gak ada pahalanya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, satu huruf kita lihat beda pahalanya. Pahala bacanya ada, pahala melihatnya ada. Ngelihat doang dapat pahala. Gitu. Ada yang nanya lagi, nyeletuk gini, Ustadz kalau ngeliatin gini bagaimana nih?
dapat pahala kagak? Dapat, ya. Bini itu halal, boleh diliatin, ya. Tapi lihatnya yang indah-indah begitu. Jadi gunakan mata kita, Allah kasih nikmat mata bisa melihat sebagai tanda syukur. Lihatlah kepada yang Allah ridho, pandanglah kepada yang Allah ridho, jangan dipandang buat maksiat. Kadang yang dilihat mau tidur lihat film porno, ya Allah Rabbi, lihat nyari-nyari yang dilihat film porno, yang dilihat bukannya baca Al-Quran mau tidur, dengerin Al-Quran mau tidur, malah lihat yang porno. Nauzubillah min dzalik. Memang sih kadang-kadang itu kelihatan sendiri gitu. Kita lagi buka internet, tahu-tahu nongol iklan begitu, ya. Yang kalau kita pencet aja dikit, pencet doang gitu, udah langsung timbul tuh dia gambar-gambar yang menggono. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa sama Allah agar kita itu selalu dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha. Ya Allah, jadikanlah kami itu orang yang bersegera, yang cepat-cepat di dalam menuju ridhonya Engkau ya Allah. Begitu. Jadi dikasih nikmat mata sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Pandanglah yang baik-baik, pandanglah Al-Quran, bacalah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, lihatlah segala macam yang Allah ridho. Terus Allah kasih apa lagi kita? Allah kasih kita mulut. Mulut nih bisa ngomong. Gunakan mulut kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ngomonglah yang baik-baik. Jangan ngomongnya yang buruk-buruk. Omongan kadang demen banget namanya yang parno. Begitu lata nyebutnya yang enggak benar. Kunci katanya. Disebutnya yang enggak yang kadang enggak pantas, yang dia enggak punya, ya. Kadang wah, begitu lata gitu. Ya Allah, jangan diterusin. Udah tahu itu, ya. Jadi mulut kita mesti jaga. Sebagai apa? Allah kasih kita lancar berbicara, ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berbicaralah yang baik-baik, ya. Sebab memang lidah itu tajam. Lidah itu tajam, ya. Kata Bang Anji Roma, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang, karena dari omongan bisa menimbulkan keributan, karena dari omongan bisa menimbulkan perpecahan. Nabi SAW dari semenjak dulu udah berpesan kepada kita tentang bicara. Jadi Nabi berpesan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka berbicaralah yang baik atau dia diam saja, tidak bicara. Tuh, falyakul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik atau diam saja. Bagaimana Pak Ustadz? Ada yang nanya begini, kalau kita lagi debat sama suami, boleh nggak kita jawab? Begitu, ada yang ngomong begitu, ya. Habis kita udah dikata-katain Pak Ustadz sama suami ini, kadang-kadang suami ngilap juga, ya. Lebih baik fal yakul khairan aw liyasmut. Benar kata Nabi, lebih baik diam saja daripada bicara yang tidak baik. Sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bicaralah yang baik. Dikasih lidah, dikasih mulut, ya. Dia menjaga mulutnya, dia menjaga lidahnya dari omongan yang tidak baik. Kadang nih sering terjadi nih sama anak-anak SD kayak anak-anak remaja kayak, kalau ngomong itu pakai ada iringan belakangnya. Begitu ngomong, baru ketemu temennya, lu kemana aja? Anjing. Ya Allah, itu belakangnya jelek, ada kata binatang. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Jangan sampai
apa namanya bicara, tapi belakangnya ada binatangnya. Kunyuk, lu kemana aja? Tuh kadang begitu ngomong. Ya Allah, tuh temen lu. Kadang ditelepon lagi. Ditelepon, halo assalamualaikum, cakep banget awalnya udah. Halo assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kemana aja lu monyet? Ya Allah, nelpon sama monyet. Nauzubillah min zalik. Jadi bicaralah yang baik mulai dari sekarang. Mulai apalagi di bulan Ramadan ini, setiap kata menjadi apa namanya ibadah. Setiap kita diamnya aja, diamnya orang di bulan Ramadan jadi ibadah. Tidurnya bahkan menjadi ibadah di bulan Ramadan. Maka dari itu kita sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga mulut kita, jaga lidah kita, jangan sampai berbicara yang jelek. Isilah bicara-bicara kita dengan yang baik, walaupun kita belum bisa semua. Kadang-kadang masih kelepasan ngomong yang jelek. Memang namanya manusia begitu, al insan mahallul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kadang begitu. Ya tapi kita mesti berusaha untuk selalu bicara yang baik. Kalau lupa nggak apa-apa, Allah maaf. Sebab kita udah diajarin sama ulama-ulama kita setiap habis sholat istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok habis sholat istighfar? Bukannya alhamdulillah ya? Kenapa istighfar habis sholat bukan alhamdulillah? Karena kita sembahyang kita kadang masih belum karena Allah, masih karena takut sama neraka, masih karena takut dilihat orang. Oh masa udah dipanggil ustadz kagak sembahyang gitu. Jadi sembahyang sholatnya masih karena orang kadang. Masa udah dipanggil ustadz gak ke masjid, kadang begitu. Sholat kita masih karena orang. Nah itu makanya kita suruh istighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Itu habis sholat istighfar. Jadi selalu kita diingatkan oleh guru-guru kita agar kita selalu lurus dalam perbuatan kita. Sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan lisan, diberikan kita mulut, bicara yang baik-baik. Ada pepatah yang mengatakan bahasa Arabnya begini, wa qad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat tidak dicari. Bahasa Arabnya begitu, artinya begitu. Jadi memang kadang orang kalau pakai silet, dia disilet sekali mungkin seminggu udah hilang tuh rasa sakitnya. Tapi kalau udah lidah yang menusuk hati, ya Allah, bagaikan cowok ditolak sama ceweknya. Begitu dia ngomong, aku cinta kamu neng, ditolak. Ya Allah, itu hati, masya Allah, sedih banget sampai dalam bener itu. Ya, itulah perasaan ya, karena lidah itu tak bertulang. Begitu lidah mengatakan seperti itu, terasa tuh di hati tuh. Bicara, makanya lidah kalau udah lukai hati, sampai dia punya anak, sampai dia punya cucu masih ingat, gue pernah ditolak sama nenek anu, begitu. Ya Allah, zaman dulu, maksudnya zaman dulu dia masih perawan, pas udah zaman dia udah pada punya cucu, udah nenek-nenek, dulu gue pernah ditolak sama nenek anu, yo, kong demen sama nenek anu kong, gitu ya bahasanya. Jadi tuh lidah nggak bakalan hilang kalau udah lukai hati. Maka dari itu kita mesti jaga pembicaraan kita, jaga omongan kita. Jadi sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian apa? Lakukanlah kita bicara kita yang baik. Dikasih kita nikmat sama Allah Subhanahu wa taala telinga, kuping, ya. Dikasih telinga, gunakan telinga kita untuk mendengar yang baik-baik. Dengar bacaan Al-Quran, ya, dengar pengajian, dengar nasihat, ya. Jangan dengerin yang jelek-jelek mulu, ya. Yang didengerin yang lucu-lucu mulu, karena setiap hari yang lucu mulu dilihat, ya. Yang anekdot-anekdot yang gak manfaat yang dilihatin, kadang begitu. Yang didengerin, ya. Dia dengerin tuh berita-berita yang begini, yang hoak, ada tuh. Dengerin, punya telinga buat mendengar yang baik-baik. Jangan setiap hari hanya musik aja, musik ya. Mending kalau lagunya bener, kagak bener lagunya kadang-kadang lagu keder didengerin kemana yang di situ-situ juga, ya.
lagu kemana, orangnya ada di situ dinyanyiin di mana ya. Nah, jadi ini kuping buat mendengar, dengarlah yang baik-baik, dengarkan Al-Quran, dengarkan pengajian, dengerin nasihat dari guru-guru kita. Kenapa? Karena nasihat itu akan masuk melalui telinga dan akan meresap di dalam hati kita. Kalau kita udah mendengar, ya, udah dengerin nasihat, pasti itu masuk dalam hati. Maka dikatakan ada sebuah hadis apa saya juga lupa. Jadi kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengar, menyimak, ya. Jadi suruh orang yang mustami, mendengar. Au muhibban, pencinta, ya. Jadi orang yang suruh jadi orang pencinta kita, cinta sama guru-guru. Nanti kita akan berperilaku seperti itu. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan berperilaku kepada sesuatu itu. Dia senang demen banget nonton bola, pasti dia kayak Jack dulu. Entar lihat bola tendang aja, lihat botol aqua di jalan tendang. Nah, kenapa? Karena demen sama bola, begitu. Nah, itu karena cinta. Kalau kita udah cinta, pasti ya akan melakukan mengikuti orang yang kita cintai. Kalau kita cinta ulama, akan mengikuti ulama. Maka dengarlah yang baik-baik. Kalau kita punya telinga, pakai telinga kita untuk melihat yang baik-baik. Diberikan kita nih 2 tangan. Gunakan tangan kita untuk berbuat baik. Apa? Nunjukin orang. Kadang orang nanya ditunjukinnya yang kagak bener, salah. Mentang-mentang yang nanya mungkin kurang sopan menurut kita, bukan menurut dia. Orang nanya kemana, ya dijawabnya kemana. Saya pernah tuh dibohongin, diwakil. Bang, jalan ke kemana bang? Iya, saya tanya begitu, udah sopan, gak perasaan. Ditunjukinnya muter-muter kemana-mana. Ya, nunjukinnya itu pakai tangan dia, di sono, nggak taunya mah padahal deket situ. Ya, ada yang seperti itu. Dia nggak mau sedekah dengan kata-kata dan tunjukannya nggak mau. Nauzubillah min zalim. Makanya kita diberi 2 tangan. Gunakan tangan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan buat zikir, inget ini, pakai tasbih, pegang tasbih, baca subhanallah, pegang tasbih. Jangan buat yang macam-macam. Tangan dibuat megang yang macam-macam. Ya Allah, lagi pacaran kemana-mana tuh ngayap tangan. Ya Allah, dosa ya. Apalagi apa yang masuk ke dalam sini nih. Ya Allah, jangan. Jadi gunakan tangan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan gunakan yang baik-baik. Ya, tangan nih kalau kita memberi kepada seseorang, kalau bisa kita memberinya begini. Tangan kita ada di bawah, biarin orang yang ngambil. Jadi dia terlebih terhormat. Kenapa? Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Gitu. Artinya orang yang sering memberi lebih bagus daripada orang yang sering meminta. Gitu. Makanya kita apalagi kalau sama guru, kalau bisa begini ngasihnya. Jangan ngasih guru begini, kayak kan sedang minta-minta. Nauzubillah min dzalik. Sama guru berikan pakai tangan yang baik begini. Pak guru ambil, kalau gurunya nggak mau ambil berarti itu buat kita. Ambil aja ente. Guru kita kasih pasti insya Allah. Kalau guru itu senang dia ambil. Jadi gunakan tangan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mandi pakai tangan, cebok pakai tangan, ya. Kan sekarang cebok ada yang pakai mesin. Kita nongkrong doang itu, ya. Udah disemprot. Kita punya ngomongnya. Ya, nggak apa-apa dah, emang itu pantat kita disemprot, ya. Kita tinggal pencet doang itu, pakai alat yang canggih nyemprot itu di pantat kita. Bersih langsung, emang bersih. Tapi kalau kata saya belum bersih rasanya. Tapi orang-orang ada yang udah bersih itu, emang bersih karena memang dia disemprotnya kencang, juos ya, dari bawah itu ke atas, pakai WC duduk ya, gitu bahasanya. Makanya tangan buat cebok itu ibadah. Tangan buat bersihin yang kotor juga itu dinilai sebagai ibadah. Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan tangan kita untuk berbuat baik.
Jangan tangan buat banting remi, bus mati lu, masya Allah. Tuh tangan buat banting remi mulu, buat ngangkat takbir. Lagi apalagi di bulan Ramadan seperti ini nih, angkat takbir tuh mau sholat tarawih berat banget. Paling belakang, imam udah mau ruku baru takbir, Allahu Akbar. Ya. Nah, jangan, tangan itu gunakanlah yang baik-baik, buat takbir yang bagus, ya. Jangan buat banting kartu mulu tangannya. Apalagi buat main ludo. Kalau ludonya pakai bayaran ya. Kalau enggak, kalau ludonya enggak bayar enggak apa-apa, ya. Buat iseng-iseng doang. Dan lagi ngisi waktu. Tapi kalau sampai ninggalin sholat, wah, diomelin sama guru kita, ya. Jangan sampai. Tangan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kaki. Kaki Allah berikan kepada kita. Kita nih bisa gunakan kaki kita kemana aja melangkah. Enak kita melangkah. Sebagai syukur pada Allah, gunakan kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Melangkah ke majlis taklim ringan, melangkah ke tempat ngaji enteng, gitu, entengin, jangan berat. Ini mah giran ngaji, entar dulu, giran aja. Kalau diajak main futsal, waduh, mana bayar lagi 100, jalannya paling cepet, paling kenceng, ya, larinya, ya. Kalau giran main futsal buru-buru lari, ya. Coba kalau udah ngaji lama banget, ya. Tuh, makanya kita gunakan langkah kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita gunakan sebagai sarana untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah melangkah. Makanya orang ada yang salah melangkah, dikatakan salah melangkah dikit aja, salah milih teman aja bisa bahaya. Contohnya ada salah milih teman, kulit kambing berteman sama gentong, ya. Jadilah dia bedug. Subuh-subuh udah dipukulin orang. Begitu azan subuh, dug, kulit kambing dipukul. Duduan. Itu salah milih teman, salah melangkah. Tapi kalau kulit kambing berteman dengan benang, dia jadi tas. Jadi tas itu buat ngantongin Al-Quran. Begitu Al-Quran dimasukin ke dalam tas itu, kulit kambing dicium, itu kulit kambing. Dipakein minyak wangi itu kulit kambing. Jatuh kulit kambing, yang megang istighfar, astagfirullahaladzim, jatuh tas Al-Quran saya. Tuh begitu. Bebas, makanya milih teman, jangan sampai salah melangkah kita. Melangkahlah ke tempat yang baik dan melangkahlah selalu yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat kaki bisa melangkah, maka gunakan langkah kita yang baik-baik. Makanya kan sekarang zaman corona, apalagi jalanan pada ditutupin. Kita mau ke rumah si Ano, muter dulu, ngapa? Jalannya ditutup, ya. Takut corona lewat situ. Padahal bukan corona lewat situ, ya. Itu Allah ngasih pelajaran buat kita, bahwa kita kalau melangkah disuruh ke jalan yang baik, jalan yang benar, gitu. Kenapa? Karena kaki nanti akan menjadi saksi langkah kita, kemana kita melangkah. Kaki menjadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat nanti mulutmu tidak akan bicara lagi, dan yang bicara adalah tangan kamu. Tangan akan bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kamu perbuat. Kaki jadi saksi. Kata kita, emang ada bisa kaki jadi saksi? Iya. Kalau zaman dulu orang belum ada tuh kaki jadi saksi, iya aja, dia bingung. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat nyata kaki itu menjadi saksi. Contohnya apa? Seorang pencuri masuk ke rumah orang, dia nyolong,
Dia anggap nggak ada yang tahu nih. Habis nyolong dia santai-santai aja di depan tempat rumah yang dia habis nyolong. Dia anggap orang nggak ada yang tahu. Yang punya rumah nelpon polisi. Begitu nelpon polisi, datang itu polisi, bukan nama mobilnya tapi sama anjingnya. Polisi bawa anjing, diendus-endus itu di rumahnya sama anjingnya. Ya, sampai ke endus itu kaki, bau kaki malingnya, dan akhirnya malingnya ketangkep gara-gara endusan anjing polisi, anjing pelacak yang mengendus. Dan itu maling akhirnya mengaku karena dia yang menyolong. Iya, begitu kata malingnya, ya, karena udah ketahuan sama anjing, bau kakinya. Ternyata bau kaki manusia beda-beda Allah kasih. Makanya kaki menjadi saksi di dunia aja udah ketahuan siapa yang berbuat jahat. Anjing tahu, ya, yang tahu anjing. Padahal itu siapa yang berbuat jahat dari apanya? Dari kakinya, bau kakinya ketahuan. Tuh, kaki jadi saksi di dunia aja udah jadi saksi kaki, apalagi di akhirat. Karena itu hadirin sekalian, ya, gunakanlah kaki kita melangkah ke tempat yang baik-baik. Jangan juga kalau ditelepon sama ceweknya buru-buru melangkah kabur, ya. Ditelepon sama guru, ya, nggak pura-pura kagak denger. Ditelepon sama guru pura-pura kagak denger, di WA sama guru pura-pura kagak baca, padahal ngintip doang, ya. Ya Allah, kita tuh, ya, melangkah ke tempat yang baik. Kalau guru, masa sih guru ngajak maksiat, ayo kita mabok di kafe anak, ini kagak lah. Guru nggak bakalan ngajak mabok, ya. Malah guru ngajak kadang yang baik-baik, ayo kita bukber di majlis ayo temenin guru nih, ngawal guru ke tempat yang baik. Tuh begitu, gunakan kaki kita melangkah ke tempat yang baik-baik. Ada contoh juga, orang tuh masih muda naik motor ngebut, ya. Tadi kejadian sore di BKT dekat Dajiloon, ya, itu masih muda saya lihat di videonya, mati, ya, lagi naik motor mati. Makanya jangan kita sok-sok muda, masih muda, banyakin maksiat aja. Ya Allah, mentang-mentang masih muda memaksiat. Nauzubillah min zalik. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, katanya begitu bahasa orang dulu tuh, ya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Ya Allah, jangan, ya. Harusnya kalau dari muda kita lurus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, isi hari-hari kita dengan beramal baik. Udah tua kita pasti senang, ya, tidak menyesal lagi. Ada orang yang udah tua nyesel, nauzubillah min zalik. Kenapa nyesel? Karena begitu udah tua mau ibadah udah gak kuat, udah setruk badannya, nauzubillah min zalik, baru mau ibadah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersyukur kepadanya, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan juga buat yang melihat ini semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.